tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya di minggu hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat dimanapun adik-adik berada. Nah, firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Bang Frances di kelas kecil dan sedang. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap penyertamu hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membimbing kami agar kami bisa mengerti firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum Abang memulai firman Tuhan pada hari ini, Abang mau bertanya dulu nih. Nah, siapa yang kemarin menonton Natal Kebaktian Anak HKBP Solo? Ayo, tunjuk tangannya. Nah, Abang juga nonton kok. Nah, pasti Natal kita tahun ini berbeda ya adik-adik. Yang tadinya bisa merayakan Natal di gereja, kita bisa berkumpul bersama teman-teman ya, dan juga kakak guru sekolah minggu. Tapi saat ini kita merayakan Natalnya melalui YouTube sekolah minggu dan juga harus ada di rumah tentunya. Tapi meskipun merayakan Natalnya secara online, semoga Natal pada tahun ini tidak mengurangi semangat dan sukacita adik-adik dalam menyambut dan merayakan Natal. Nah, oleh karena itu kita harus tetap semangat, kita harus tetap sukacita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Baik, nah untuk firman Tuhan pada hari ini kita akan membaca dari kitab Yesaya. Tapi sebelumnya kita ayo ambil dulu Alkitabnya nih. Abang udah siapin Alkitabnya nih. Ayo diambil dulu Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai 2. Nah, Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Nah, Abang bacakan. Nah, adik-adik bisa ikuti pembacaan Alkitab ini di rumah ya. Oke, demikian firman Tuhan.
bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengambil tema bangkit dan menjadi terang. Ayo kita ucapin bareng-bareng ya. Bangkit dan menjadi terang. 1, 2, 3. Bangkit dan menjadi terang. Nah, bangkit. Kira-kira adik-adik tahu gak apa itu bangkit? Nah, bangkit itu seperti kita misalkan nih, dari kita yang tadinya dalam posisi tidur. Nah, misalnya kita tidur siang, masih tidur terus dipanggil mamanya, ayo mandi, segera mandi. Nah, itu adik-adik dari tidur terus berdiri, itu namanya bangkit. Terus kalau misalnya nih adik-adik di sekolah, misalnya duduk di bangku sekolah ya, di bangku yang ada mejanya itu, terus duduk di situ, terus disuruh ibu gurunya berdiri. Nah, itu juga namanya bangkit. Nah, bangkit itu berarti dari tidur ke berdiri, terus duduk, terus bangkit berdiri. Nah, itu namanya bangkit. Nah, tapi adik-adik, firman Tuhan hari ini bukan membahas bangkit seperti itu. Ya, bangkitnya bukan dari tidur terus berdiri, terus dari duduk jadi berdiri. Nah, firman Tuhan yang kita bahas hari ini bukan bangkit yang seperti itu. Tapi bangkit yang dimaksud pada firman hari ini adalah mengubah kebiasaan yang buruk atau yang kurang baik, diubah menjadi kebiasaan yang baik. Nah, coba Abang mau nanya nih, apa aja sih kebiasaan adik-adik kelas kecil sedang yang masih kurang baik? Contohnya, siapa yang masih susah sekali untuk disuruh datang ke sekolah minggu? Mau pagi-pagi ke sekolah minggu harus dibangunin dulu sama mama papanya. Ayo siapa? Ayo siapa? Nah, terus siapa yang susah banget disuruh papa mamanya makan? Nah, itu pasti adik-adik kelas kecil sedang tuh susah banget disuruh untuk makan, untuk pergi ke sekolah minggu, susah disuruh belajar. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik adik-adik, kebiasaan-kebiasaan yang kurang disenangi Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan bilang bangkit. Ayo adik-adik kelas kecil sedang bangkit. Ubah kebiasaan yang tidak baik itu menjadi kebiasaan yang baik. Nah, kalau misalkan tadi dibilang susah banget disuruh ke sekolah minggu, diubah dari yang susah menjadi rajin datang ke sekolah minggu. Dari yang susah disuruh makan sama papa dan mamanya, diubah menjadi rajin untuk makan. Disuruh makan, ayo langsung makan. Nah, tadinya susah belajar, harus disuruh belajar, terus malas-malasan belajar, dirubah menjadi rajin belajar. Nah, ketika adik-adik sudah bangkit, berarti adik-adik sudah bisa merubah kebiasaan yang buruk itu, kebiasaan yang kurang baik itu menjadi kebiasaan yang baik. Nah, adik-adik, kalau firman Tuhan hari ini bilang kan tadi bangkit dan menjadi terang. Kalau belum bangkit, belum bisa menjadi terang adik-adik. Nah, harus bangkit dulu, harus diubah dulu kebiasaan yang tidak baik itu menjadi kebiasaan yang baik. Baru bisa menjadi terang, baru bisa menjadi terang. Nah, bangkit dulu ya, baru bisa menjadi terang. Kalau enggak diubah kebiasaan yang buruk itu, yang tadinya masih malas-malasan, masih malas-malasan terus, ya kagak bakal bisa adik-adik menjadi terang. Nah, tapi kalau udah bisa diubah kebiasaannya, baru adik-adik bisa menjadi terang. Nah, sekarang kita membahas terang. Nah, terang itu seperti lampu di rumah. Coba adik-adik lihat, di rumah tuh ada berapa lampunya? Ayo,
Kalau di rumah abang sih ada 1, ada 2. Wah, ada banyak deh lampunya di rumah. Nah, kalau adik-adik ada berapa lampunya di rumah? Nah, coba ya hitung dulu lampunya di rumah ada berapa. Di rumah ada berapa? Nah, kalau terang itu seperti lampu-lampu kita di rumah adik-adik. Dia menyinari rumah kita dari gelap. Kalau nyalain lampu, adik-adik tahu di mana letak TV. Adik-adik tahu letaknya kursi di mana. Oh, kursinya ada di sini, Bang. Oh, room TV-ku ada di sini, Bang. Oh, buku-bukuku ada di sini, Bang. Itu kalau ada lampunya nyala. Itu kalau lampu rumah adik-adik nyala. Coba sekarang kalau lampu di rumahnya mati. Ayo, siapa yang pernah rumahnya mati lampu? Nah, kalau rumahnya mati lampu, adik-adik tahu gak di mana buku-bukunya? Di mana TV-nya? Di mana TV-nya? Di mana papa dan mamanya di rumah? Nah, tahu gak? Bahkan kalau mati lampu, biasanya adik-adik kelas kecil nih sering menangis nih, karena gelap, gak tahu di mana papa dan mamanya, gak tahu aku ada di mana, Bang, ini di mana. Nah, pasti adik-adik merasa ketakutan kalau rumahnya mati lampu. Tapi kalau ada terang, kalau lampunya nyala, adik-adik bisa tahu ada di mana. Nah, sama juga dengan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini menyuruh kita bangkit dan menjadi terang. Terangnya itu wujudnya apa? Perbuatan-perbuatan baik itu kita adik-adik. Tadi kan kita sudah bangkit, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan-perbuatan baik itu akan menjadi terang untuk kita. Nah, karena Tuhan Yesus juga menyatakan kepada kita adik-adik. Tuhan Yesus bilang kepada kita, kamu adalah terang dunia. Nah, kamu adalah terang dunia. Berarti artinya kita adalah terang dunia. Kita harus menyinari dunia. Bukan hanya Abang Frances, bukan hanya kakak abang guru sekolah minggu, bukan hanya mempendeta, tapi adik-adik kelas kecil sedang adalah terang dunia. Nah, gimana Bang biar bisa menjadi terang dunia? Harus bangkit dulu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contohnya begini. Contohnya misalnya nih, ketika misalnya adik-adik punya abang di rumah, punya kakak di rumah, sering berantem, sering rebutan mainan, tarik-tarikan mainan, terus dirubah menjadi kebiasaan yang baik. Yang tadinya berantem dirubah menjadi saling menyayangi, saling mengasihi. Kalau adik-adik ngasih mainan ke kakaknya dikasihin, atau kakaknya ngasih mainan ke adiknya juga dikasihin. Nah, ketika sudah saling menyayangi, terus orang tua adik-adik melihat, wah, adik-adik dan kakaknya sudah baik, sudah rukun. Nah, berarti itu sudah menjadi terang, karena sekeliling adik-adik merasakan kebaikan adik-adik. Dilihat sama papa mamanya, oh sudah baik sama abangnya, oh tidak berantem lagi sama abangnya. Nah, berarti adik-adik sudah menjadi terang dunia itu. Nah, menjadi terang itu tidak harus melakukan kebaikan-kebaikan yang besar adik-adik. Coba dari hal-hal yang kecil saja dulu, yang tadi abang bilang ya, harus bangkit dulu, harus bangkit baru menjadi terang. Kalau nggak bangkit, kalau nggak diubah kebiasaannya dari yang kebiasaan kurang baik menjadi kebiasaan yang baik, nggak bakal bisa menjadi terang dunia. Karena Tuhan Yesus bilang, adik-adik kelas kecil sedang, kamu adalah terang dunia. Nah, itu udah perintah Tuhan loh. Berarti adik-adik harus mengubah dulu kebiasaan yang kurang baik itu menjadi kebiasaan yang baik. Nah, terlebih saat ini adik-adik. Nah, kita mau merayakan apa? Ayo sekarang tanggal berapa? Tanggal 20. Nah, berarti kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Nah, merayakan Natal berarti kita biasanya nih kita menyiapkan, ada yang beli baju baru, ada yang rumahnya dipasang pohon Natal, ada yang mama papanya masak kue, ada yang jalan-jalan. Nah, tapi
tapi saat ini nggak boleh ya jalan-jalan dulu adik-adik. Nah, tapi meskipun saat ini kita terbatas ya, tidak bisa kemana-mana atau istilahnya kita merayakan Natal secara sederhana, tapi kita harus tetap bersuka cita, harus tetap bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Nah, ketika kita sudah bisa bersuka cita meskipun tetap sederhana saat ini, yang merayakan Natal secara sederhana, berarti kita sudah menjadi terang dunia itu juga adik-adik. Nah, Tuhan juga mengajak kita untuk menjadi terang adik-adik. Terlebih juga kita udah mau menyambut tahun baru juga, berarti kita biasanya kalau tahun baru pasti ada doa-doa, ada harapan agar kita bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik di tahun ini, diubah di tahun depan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau adik-adik sudah bisa menjadi terang dunia, adik-adik sudah bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, adik-adik pasti diberi 2 jempol sama Tuhan. 2 jempol atau berapa jempolnya? Banyak, nggak cuma 2, pasti banyak sekali jempol-jempol yang dikasih buat Tuhan. Berarti adik-adik sudah hebat. Adik-adik melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi firman Tuhan hari ini mengajak adik-adik bangkit menjadi terang. Bangkit dan menjadi terang. Ayo kita ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bangkit dan menjadi terang. Nah, harus bangkit dulu baru menjadi terang. Bangkit mengubah kebiasaan yang kurang baik menjadi kebiasaan yang baik. Dan ketika kita sudah melakukan kebiasaan baik itu dalam kehidupan kita, dalam aktivitas adik-adik sehari-hari, maka adik-adik bisa menjadi terang itu. Karena Tuhan Yesus memerintahkan kita atau menyuruh kita, kamu harus menjadi terang dunia. Nah, semoga firman Tuhan hari ini bisa adik-adik terima, dan abang tunggu nih, abang tunggu kebiasaan-kebiasaan baik adik-adik di tahun depan. Saat kita bertemu, abang ingin bertemu adik-adik kelas kecil sedang yang tadinya susah sekali untuk berdoa, diubah di tahun depan. Kalau disuruh berdoa harus mau, harus rajin, harus semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, harus kalau ditunjuk berdoa harus mau. Nah, abang pengen melihat itu di tahun depan. Semoga adik-adik bisa merubah kebiasaan yang kurang baik, dirubah menjadi kebiasaan baik di tahun depan. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa menerimanya, dan kiranya adik-adik juga bisa menyambut Natal dengan sukacita. Sebelum kita menutup firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Allah Bapa yang berdalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau menyuruh kami ya Tuhan untuk bangkit dan menjadi terang. Biar kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, adik-adik kelas kecil dan sedang, bisa bangkit merubah kebiasaan kami yang kurang baik menjadi kebiasaan yang baik, sehingga kami bisa menjadi terang dunia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Selamat Minggu Advent keempat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah.
Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.